Ini pertanyaan ini Om ya, karena tadi kan habis lihat-lihat gitu. Gue kemarin karena pengen banget makanya tadi gue oprek-oprek mobil lu, jadi pengen banget gue punya mobil listrik gitu kan. Wah, tapi pertanyaan yang paling bodoh nih Om, tadi sih udah gue tanyain di atas, gue tanyain lagi di sini. Kalau misalnya kita di rumah colok listrik, bayar listriknya mahal atau enggak? Satu itu. Terus yang kedua Om, ketakutan adalah, wah kalau misalnya gue pakai mobil listrik, terus gue jalan kemana-mana, ntar kalau misalnya baterainya habis, bingung gitu kan, kayak gitu selalu. Nah itu gimana tuh? Ada kan yang bilang, aduh pakai mobil listrik ntar tagihan listrik naik. Ya udah pasti naik, yang tadinya nggak ngecharge listrik, tiba-tiba jadi ngecharge mobil listrik. Tapi pertanyaannya naiknya seberapa? Bener. Nah, gue udah melakukan riset. Jadi kalau di mobil bensin itu hitungannya liter. 1 liter bensin itu bisa ngejalanin mobil kira-kira 9 sampai 10 km lah kalau di dalam kota seperti ini. Kalau di listrik itu satuannya kilowatt hour. 1 kilowatt hour kalau Ioniq 5 ini yang gue bawa itu bisa 6,5 sampai 7 km 1 kilowatt hour. 1 liter bensin harganya bervariatif, tapi masa sih kita beli bensin bersubsidi buat mobil kita yang baru gitu kan. Bensin yang non subsidi itu udah 14.000 sekarang yang oktan 98 ya. 14.000. 1 liter itu untuk jalan 9 sampai 10 kilo. 1 kWh yang bisa menjalankan mobil 7 kilo itu hanya Rp1.600. Artinya hampir 1/10-nya itu harganya. Dan gue juga udah melakukan perhitungan kalau misalnya kita jalan jarak jauh, biaya yang kita keluarkan buat listrik mungkin tuh cuman 1/7 sampai 1/8 daripada kita harus beli bensin. Artinya tagihan listrik kita pasti naik, tapi lebih sedikit dibandingkan kita harus beli bensin. Iya, benar. Apalagi kan zaman sekarang bensin lagi naik-naiknya Om ya. Betul. Terus yang pertanyaan kedua tadi, kalau ngecas mobil listrik sekarang range-nya udah jauh. Ioniq 5 yang gue bawa itu bisa 450 kilo. Bahkan kalau di realnya bisa 500 km sekali charge penuh. Itu hitungannya yang long range ya? Yang long range. Yang short range aja masih 350. Sebelum ini gue pakai Kona elektrik juga 350. Gue tidak pernah sekalipun kehabisan listrik. Karena sehari kita biasanya maksimal tuh 200 kilo kita jalan. Jadi sampai rumah kita colok, besoknya penuh lagi. Sampai rumah kita colok, besoknya penuh lagi. Nah pertanyaannya kalau keluar kota. Iya. Belum bisa enak dibawa keluar kota sekarang karena infrastruktur fast charging kita itu masih dikit. Belum ada, misalnya kayak per pos-pos itu belum ada kan. Iya, tapi sebulan yang lalu gue ketemu sama orang PLN. Mereka punya charger yang sangat-sangat cepat 200 kW dan itu kalau nggak salah ada 68 unit charger cepat seperti itu dan semuanya di Bali. Karena untuk G20. Oh iya. Untuk G20. Nah terus saya tanya, abis G20 kemana? Nah abis G20 mau kita sebar. Nah itu kemungkinan nanti akan disebar di rest area. Kalau itu sudah terjadi, mau keluar kota pakai mobil listrik juga bakal enak. Lebih tenang. Ya karena harusnya kalau gue memang rencananya dari kemana-mana pengen banget. Ya, itu tadi karena apa yang gue rasakan tuh adalah kenyamanannya di mobil listrik. Nih. Satu, biaya operasionalnya lebih murah. Betul, pasti. Tanpa getaran, tanpa suara, torsinya instan. Itu yang gue cari. Oke. Pajaknya itu ya dari pengalaman Kona elektrik kemarin hanya 10% dari seharusnya. Karena di Jakarta ada keistimewaan. Dan satu lagi yang nggak ternilai, bebas ganjil genap. Itu juga. Keluar rumah nggak mikir ini tanggal berapa, nggak keluar aja. Lo nggak perlu susah-susah menyulap plat nomor lo jadi ganjil atau jadi genap, lo bisa langsung pakai. Nggak perlu keluarin keahlian lo. Iya benar. Ya, tapi emang bener Om, gue emang udah niat banget kok mau ganti, pengen banget. Tapi hati-hati. Sekali pakai mobil listrik biasanya pengen pakai mobil listrik terus. Iya, nggak apa-apa. Memang apa ya? Memang mimpi gue memang mobil listrik itu akan menjadi daily car. Iya, gitu. Itu memang daily car. Jadi gini, kalau untuk sekarang memang gue nggak menyarankan orang punya mobil listrik itu sebagai mobil satu-satunya. Karena orang masih butuh keluar kota, jarak jauh, kita infrastruktur belum memadai. Tapi kalau buat commuting car di dalam kota itu udah the best mobil listrik. Dan kita nanti kalau mau keluar kota untuk sementara kita pakai mobil lain dulu sampai infrastrukturnya bagus. Tadi sempat yang kita tarik mundur dari cerita lu di awal kan sempat kerja juga di Kompas gitu. Ternyata dari tim riset gue menemukan lo sempat merasa kayak hampir kehilangan semuanya ya kerjaan. Karena di tempat lo kerja tuh ya kita bicara ada tempat kerjaan pasti ada persaingan kerja gitu. Cuman
gue nggak tahu apa yang terjadi sampai lo akhirnya kayak ada momen yang pada saat itu kayak wah kena lagi kebetul, kena lagi bang di tahun yang nggak begitu jauh gitu. Iya, jadi itu ya di 2014-2015 itu. Jadi gue udah lama sekali bekerja di kantor gue yang lama gitu ya, karena sesuatu hal gue diminta untuk resign. Diminta berarti kan ada dua nih Om, kayak permintaan yang silakan resign atau dibikin untuk mau nggak mau harus resign. Ya, dan gue nggak ngerasa gue punya kesalahan sama sekali gitu ya, sampai makanya itu waktu itu alot, bahkan waktu itu sampai gue agak keras tuh gitu kan. Ya udah saya dipecat aja, nanti kita ketemu di pengadilan. Gitu kan. Oh, udah sampai gitu? Sampai kayak gitu kan. Sampai akhirnya mereka menawarkan gue sejumlah uang untuk resign. Wow. Gitu kan, jadi ngambil paket waktu itu istilahnya. Dan di situ yang akhirnya memutuskan gue resign adalah gue mikir gue cinta banget dengan dunia ini, gue cinta banget dengan otomotif gitu kan, dan gue bekerja di kantor gue itu bener-bener gue nggak mikirin gaji sama sekali, walaupun gajinya nggak seberapa gue nggak mikirin, tapi gue seneng gitu, gue seneng berada di dunia itu, gue bisa mereview mobil, gue bisa ngasih pendapat ke orang mobil yang bagus mana, mobil yang nggak mana gitu ya. Tapi buat apa gue pertahankan pekerjaan gue kalau misalnya kantor gue juga sudah tidak menginginkan gue berada di situ lagi. Istilahnya apapun yang lo suka, bagaimanapun suka, ketika environment yang gak nyaman pun juga kan gak enak gitu kan. Akhirnya gue pikir, oke, kalau gue nggak terima, ya udah gue akan kembali lagi ke kantor gue, tapi dengan suasana yang nggak enak. Mungkin gue akan dicari-cari kesalahannya atau apa gitu kan, bayangan gue. Akhirnya gue bilang ya udahlah, gue resign, gue dapat duit secukupnya lah gitu kan. Dan habis itu mau ngapain? Gak tahu. Karena 14 tahun dari gue kuliah, gue belajar jadi karyawan. Gue nggak pernah tahu bagaimana rasanya nggak punya gaji bulanan. Tiba-tiba ya udah deh gue resign, karena gue resign bukan karena gue tahu gue mau ngapain, tapi ya udah daripada gue kerja di tempat yang nggak menginginkan gue resign. Gak berapa lama juga nyokap gue meninggal gitu kan. Terus abis itu tabungan juga nggak seberapa pada saat itu. Tiba-tiba gue nggak punya pekerjaan sama sekali. Benar-benar tek gitu, putus, nggak ada income gitu sekali. Kan. Nggak ada income sama sekali, nggak ada apapun gitu. Gue pikir aduh nih benar-benar gue kayaknya udah selesai lah, di sinilah selesai, Fitra Eri udah selesai gitu ya. Gue mau kerja apa ya gitu ya. Gue nggak kebayang sama sekali, karena teman-teman gue lulusan teknik mesin, rata-rata temen gue udah bangun karir dari 20 tahun sebelumnya gitu. Gue nggak mungkin kerja lagi di kantor dari bawah lagi gitu ya. Tapi ya udahlah kalau emang terpaksa. Tapi di situ gue sadar ketika kita benar-benar lagi down, kita nggak punya apa-apa sebagai pegangan dan nggak ada orang yang nolong kita, di situ survival instinct kita tuh muncul. Pada saat itu temen gue untungnya ada yang nawarin, Fit mau nggak, lu udah nggak ada pekerjaan kan sekarang, mau nggak lu ngelatih sales mobil, training bagaimana cara menghadapi konsumen. Gue nggak punya sama sekali skill untuk training bikin materi. Gue langsung bilang iya, ayo mau. Diajarin lah sama dia bikinnya gini-gini. Udah gue pokoknya setiap kali ada kesempatan gue ambil. Dan ternyata gue baru sadar gitu, ketika kita berada di zona yang tidak nyaman, kita akan coba untuk survive. Dan gue mendapatkan uang lebih banyak daripada yang gue dapatkan di kantor sebelumnya. Waktu masih gaji bulanan. Gaji bulanan. Tapi ada bedanya. Kalau lo masih gaji bulanan, lo tuh tenang hidup lo. Lo abis duit lo, tenang, tanggal 25, 26 masuk lagi. Sekarang duit gue banyak, bulan depan belum tentu. Sama juga, boro-boro sama ada pun belum tentu ada gitu kan. Jadi stres terus gue di situ. Walaupun duit lebih banyak, tapi stres. Gue nggak dapet kenyamanan hidup ya. Gue kok kayak harus kerja terus untuk memastikan gue punya uang bulan depan. Dan waktu itu tiba-tiba gue dipanggil sama bosnya trainer itu. Mungkin dia cukup impress dengan cara gue men-training, dan dia menawarkan gue untuk jadi karyawan di lembaga trainingnya. Dan itu kesempatan kan buat gue. Dan dia menawarkan gue gaji 3 kali lipat dari yang gue dapat sebelumnya. Wow. Godaan di situ. Tapi dengan satu syarat. Dia minta
gue jangan nge-review mobil lagi. Wah. Karena kliennya adalah pabrikan otomotif. Jadi ngerinya konflik of interest kalau gue nge-review juga mobil kompetitornya gitu ya. Dan di situ, waduh, kalau Pak Fitra nggak dapat kali 3 gajinya, sedangkan ini lo harus ninggalin kesukaan lo kan? Iya. Dan terus dia juga bilang tuh, gue inget banget, kalau Pak Fitra nggak terima tawaran kita, mungkin kita juga nggak bisa kasih pekerjaan sebanyak sekarang. Karena kan waktu itu gue sebagai pengajar lepas kan. Wow. Jadi terima apa enggak? Itu sebenarnya udah kayak suka nggak suka sebuah forcingan ya. Iya. Ya, kalau enggak ya lo gue nggak kasih. Iya, gue nggak ngasih kerjaan lo lagi, kecuali lo mau gabung jadi tim kita gitu kan. Waktu itu dengan gagah berani gue bilang saya nggak terima. Saya maksudnya mohon maaf, saya terima kasih atas kesempatannya, tapi saya belum bisa terima karena gue nggak bisa ngebayangin hidup gue walaupun uangnya banyak tapi tidak bisa melakukan hal yang gue suka. Benar. Dan gue lebih memilih waktu itu, ya udah, waktu itu ada teman-teman ngajak, yuk kita bikin media digital, ya udah kita bikin auto driver. Kita juga nggak tahu auto driver tuh bakal jadi gede apa enggak, tapi satu yang gue tahu, dengan membangun auto driver, gue nggak butuh uang karena gue dapat happiness di situ. Yes. Gue bisa ketemu mobil, gue bisa nge-review mobil, gue bisa ketemu dunia yang gue cintain, dan ketika gue sudah bertemu dengan dunia itu, uang itu bukan jadi prioritas lagi. Karena gue juga tahu ketika gue punya uang paling nanti gue beli mobil juga gitu. Sekarang kan gue nggak perlu beli mobil, gue bisa ketemu dengan hal yang gue suka. Akhirnya gue putuskan gue nggak menerima tawaran itu. Akhirnya gue kehilangan kerjaan lagi sebagai trainer, dan gue coba bangun auto driver dari awal, from scratch. Dari benar-benar dari channel YouTube masih nol loh. Masih nol, dari nol. Dan bahkan gue juga bilang kita 2 tahun pertama mungkin nggak dapet ya, bleeding lah istilahnya, karena kita masih ngebangun ini gitu ya. Ya tapi alhamdulillah prosesnya tuh menyenangkan gitu loh. Proses ketemu mobil menyenangkan, dan akhirnya gue berada di posisi sekarang itu bukan sesuatu yang direncanakan atau bukan sesuatu yang gue targetkan. Karena target gue hanya gue berkiprah di dunia otomotif. Apapun yang terjadi gue terima. Yang penting gue di dunia otomotif. Jadi kalau misalnya sekarang gue ditanya, gue malah berterima kasih dulu. Gue pernah jatuh. Iya, resign. Dulu gue kesel, gue aduh sebel banget, sakit hati gitu kan. Tapi sekarang yang justru gue makasih ya. Mungkin kalau tanpa jalan itu gue nggak bisa seperti sekarang gitu kan. Bisa dibilang kan juga kayak mungkin momen-momen dulu itu kayak menempa lo untuk ini Om. Iya. Bisa seperti sekarang kan? Iya, tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa tutup mata. Kalau misal orang ditempa, tapi kalau tidak ada yang satu yang benar-benar menohok gitu ya, dia udah akan terbiasa seperti katak, seperti yang katak dalam tempurung gitu kan, atau katak yang direbus pelan-pelan yang dia nggak tahu, lama-lama dia mati gitu kan. Kok jadi makanan ya Om? Nggak, ada kan jadi yang peribahasa yang direbus pelan-pelan gitu ya, dia nggak ngerasa, cuman airnya anget, lama-lama dia mati gitu. Ya. Tapi kalau tiba-tiba dikasih langsung pukul sekali gitu ya, jatuh, itu langsung shock wah, terapi, kita harus survive, gitu kan, shock terapi. Kita harus survive, kita harus rubah haluan gitu. Dan gue beruntung banget gue mendapatkan shock momen itu. Tadi. Mungkin kalau misalnya gue tidak di resign-kan, gue masih bekerja di sana dan mungkin gue masih happy. Karena gue tidak tahu gue bisa menjadi potensial seperti apa gitu. Tapi setelah gue sekarang gue berterima kasih, dan di situ gue sadar apapun yang kita dapat itu harus kita syukuri. Yes. Karena apapun keadaannya, asal kitanya itu mau berusaha, itu pasti kita bisa bagus. Apakah gue bisa mendapatkan keadaan lebih bagus dari sekarang? Mungkin bisa. Kalau ada perjalanan sejarah yang berbeda mungkin bisa. Tapi gue nggak mikirin itu. Yang penting apapun yang gue punya sekarang gue syukurin. Karena di situ yang bisa bikin kita lebih tenang jalannya hidup. Oke, break sebentar. Karena kita mau masuk di BIM Seleb BIM. Mainannya gini, menggunakan koin sama kain. Jadi koin dan kain. Intinya, gue akan mencoba menghilangkan si koin ini di bawah sapu tangan. Jadi diginiin, nanti hilang. Tapi ini kan masih ada ya. Lihat ya. Ini gini.
Caranya, rahasianya larinya ke sini Om. Oh, Makanya gue langsung lihat. Iya. Jadi sebenarnya yang terjadi kalau lihat dari samping ya, jadi Om bisa lihat dari samping nih. Yang pertama itu adalah conditioning Om. Jadi pada saat bilang, ini koin sapu tangan. Gue akan menghilangkan koin seperti ini, diginiin. Ini conditioning nih Om, matanya Om harus ke sini. Iya. Ini conditioning supaya orang tahu flow-nya seperti Padahal apa. koinnya di situ. Belum. Yang pertama belum, karena masih conditioning. Bilang gini, dipegang, nanti akan diginiin, koinnya hilang. Masih ada. Gitu. Nah, baru yang kedua nih Om. Pada saat yang kedua, yang terjadi pada saat diginiin, sebenarnya koinnya diambil, ini pakai jempol. Tuh. Ini mata kita ke sini, ini arahin ke sini nih Om. Iya. Nih kan, terus jatuhin. Pas jatuhin dilepas, pura-pura jepit, hilang. Nah, kayaknya itu bisa. Ini bisa ya. Kayaknya ya. Yo, silakan dicoba Om. Cobanya hanya boleh sekali. Kalau misalnya berhasil tidak berhasil, langsung tunjukin ke Vero. Ais. Ais. Salah, kantongnya kan di sini. Tariknya ke sini. Ini ya. Ya. Masih ada. Oke. Sekarang lihat dengan baik. Ya. Kantongnya dibuka dikit. Oke, coba. Berhasil nggak berhasil, kita panggil Vero. Enggak, langsung panggil Vero. Berhasil nggak berhasil, pokoknya coba cuma boleh sekali. Oke, kita panggil Vero lagi, kita suruh duduk di sini. Oke, Vero boleh duduk di sini menjadi penonton. Papa mau main sulap. Oke, geser. Sip. Jadi intinya gini, gimana ceritakan? Vero Ravelino Augusto. Papa baru belajar sulap. Yang akan kamu lihat ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Kamu tahu ini apa? Koin. Sudah profesional sekali, saudara. Koin yang keras. Kamu bisa lihat di sini ada bolong apa enggak? Enggak. Kira-kira masih ada apa enggak koinnya? Benar sekali masih ada. Oke. Sekarang kamu perhatikan koin ini baik-baik. Jangan sampai lepas dari mata kamu. Hilang koinnya. Koinnya hilang udah. Dah gitu doang. Kok gitu doang, Pak? Apa? Karena Papa sudah diajari oleh Artemia. Bagus gak? Iya. Koinnya kemana? Apa? Koinnya. Koinnya sekarang sudah menghilang. Coba kamu lihat di sana. Di sana. Nah. Cacangan banget. Oke, berarti bagus. Keren gak apa-apa ya? Keren. Oke, thank you Ferry. Berarti boleh balik lagi ke kursinya. Oke, tangan lu Ferry. Aduh. Kesempatannya mana udah dibayar kan? Jadi susah nggak Om jadi pesulap? Susah. Karena gini, kita harus mempresentasikan, kita harus mengalihkan perhatian orang. Tapi di satu sisi kita juga harus memastikan nih jangan sampai gagal nih. Yeah. Tadi itu paling deg-degannya adalah pas ngelepas koinnya. Ini kalau ada suara centeng. Tadi soalnya Om Peter sempet gini, gitu ngeliat gue liat dari belakang kan. Tapi ya apa, keren. Maksudnya untuk pertama kali dan hanya boleh nyoba sekali, itu bagus Om, luar biasa. Thank you. Tapi itu juga ada hokinya juga itu. Karena benar-benar pada saat begini itu gue tidak tahu ini tangan udah di atas
kantong apa enggak, di sini apa di sini gitu kan. Bener. Jadi ada unsur hokinya juga, tapi di situ gue belajar bahwa sulap lebih dari sekedar permainan, itu adalah ilmu yang practice makes perfect juga tuh. Dan nggak bisa orang cuma sulap, harus ada presentasinya gitu. Betul, loh, harus ada. Ya, kan harus ada ngomongnya, dan yang susahnya itu adalah membagi otak kita pada saat kita harus cerita sampai kita harus mikir ini bener atau belum itu dia. Oke, thank you The Miracle udah nonton episode kali ini. Nah nih kalian mesti nonton episode selanjutnya nih. Aduh gimana ya? Pokoknya The Miracle denger sendiri aja deh. Nih pengakuan yang kayaknya semua orang nggak tahu. Pada tahu nggak? Kalau misalnya dulu gue pernah deketin Luna Maya. Pasti gak ada yang tahu kan dulu. Gue diajak makan di roti bakar Edi. Sorry ya. Dia mau naksir coba.